Akhirnya OJK angkat bicara setelah digugat kemarin di Mahkamah Agung karena ini masalah yang digugat terkait juga tentang yang namanya OJK yang mengawasi bagian perpinjolan. Nah, di sini saya mau bahas akan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya ucapan OJK atau OJK sekarang mulai bertindak ketika sudah digugat ke Mahkamah Agung. Sebenarnya saya sendiri bertanya-tanya sih, kenapa harus digugat dulu ya baru bekerja? Kenapa sih harus diviralin dulu, harus ada yang gugat dulu baru bekerja? Kemarin-kemarin tuh kemana aja? Kemarin-kemarin tuh ngapain aja? Sekarang saya sendiri pengen terus memviralkan akan hal itu dan terus menggembor-gemborkan akan hal itu agar OJK juga bisa bekerja secara maksimal, agar tidak ada lagi pinjol yang nakal atau pinjol-pinjol yang sudah di luar batas kemanusiawian ya, terutama bagian DC-nya teman-teman. Nah, di sini saya sendiri dapetin informasinya tentang OJK ini, yaitu OJK itu telah menghormati juga terhadap keputusan Mahkamah Agung ya, karena memang tinggi gitu kan. Kalau nggak dihormati ya bahaya, yaitu OJK akan memperkuat atau memperketat pengawasan pinjaman online atau pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat terhadap yang namanya perpinjolan. Nah, akankah OJK ini bisa bekerja secara maksimal dan ataukah malah justru sebaliknya? Oleh sebab itu saya sendiri membuat video ini agar berusaha OJK itu terus dipantau oleh masyarakat atau kita pantau juga kinerja dari OJK itu seperti apa. Apakah nanti beberapa bulan ke depan itu akan banyak pinjol yang ditutup karena pengawasannya sudah mulai diperketat. Karena sekarang kita tahu sendiri bahwasanya pinjol yang legal itu sudah keluar dari norma-norma ataupun sudah tidak lagi mau mengikuti perundang-undangan. Cara penagihan, pencairan, dan yang lain sebagainya itu banyak yang menyimpang. Lalu kemudian yang saya tanyakan juga adalah ke OJK, apakah memang nanti ini kerjanya cepat atau lambat atau hanya akan ada kong kali kong atau gimana, saya juga masih belum tahu. Tetapi di sini saya ingin terus menggembor-gemborkan karena kalau misalkan saya ini nggak buat video, nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau memviralkan, ya takutnya OJK malah santai-santai aja, malah nantinya nggak mau bekerja, nggak mau nutupin pinjol yang nakal ini teman-teman ya. Oke, di sini saya sendiri dapetin informasi juga, yaitu upaya OJK perkuat pengaturan perlindungan konsumen dan masyarakat, yaitu OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan keamanan data dan atau informasi konsumen, yaitu data pribadi kita. Apakah nanti DC yang mengancam mau menyebar data dan menyebar dataan kita ke medsos itu bisa langsung ditindak atau seperti apa ketika kita mengadukan, kita itu langsung konsul ke 157, apakah OJK akan cepat merespon dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kita juga bisa terus mengawasi akan yang namanya kinerja dari OJK tersebut ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak sekali peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 itu yang melindungi data konsumen dan juga masyarakat terhadap yang namanya pinjol. Tetapi intinya kita itu sebagai masyarakat juga harus mau mengawasi OJK, tindak OJK itu kinerjanya seperti apa dan yang lain sebagainya. Karena ya kalau misalkan nggak diawasi oleh kita juga, masyarakat kita juga, atau kita nggak memviralkan, nggak membuat video, nggak ada yang mempublikasikan, itu nanti OJK sama aja kayak tahun-tahun kemarin. Dia sudah membuat surat edaran, sudah membuat perundang-undangan dan yang lain sebagainya, tapi OJK nggak pernah turun ke lapangan, yang akhirnya pinjol-pinjol nakal itu ya tetap berulah lagi dan berulah lagi. Oleh sebab itu tujuan saya membuat video ini adalah gimana caranya kita sebagai masyarakat yang pengguna pinjaman online itu juga mengawasi kinerja OJK. OJK ini mau bekerja apa enggak gitu loh. Jangan hanya membuat peraturan, membuat surat edaran, membuat undang-undang dan yang lain sebagainya, tetapi tidak pernah terjun ke lapangannya langsung, tidak pernah melihat realitanya langsung. Karena itu ya percuma aja. Kemarin kan kita sudah tahu ya surat edaran OJK tahun 2016, tahun 2020 dan seterusnya, itu nggak boleh ada tindak kriminal, terus kemudian pencemaran nama baik, terus kemudian menakut-nakuti, penyebaran data, dan yang lain sebagainya. Semuanya sudah diatur, sudah dikumpulkan dalam dokumen, dalam surat edaran. Tetapi di lapangan ya seperti itu, karena OJK tidak mau turun tangan. Nah, saya harap video ini masyarakat ataupun para teman-teman semua juga mengawasi kinerja OJK juga. Saya juga seperti itu. Saya sendiri ya, nanti mungkin saya tag juga ya OJK-nya, biar OJK juga
kalian itu dalam panutan, kalian itu dalam pantauan kita juga, kalian itu kita juga lagi ngawasin, kalian itu kerja apa enggak sebenarnya. Kalau misalkan nggak kerja, ya buat apa ada OJK gitu kan, seperti itu aja ya teman-teman. Dan saya akan selalu menggembur-gemburkan seperti ini, agar kita juga kita bisa mengawasi OJK bekerja atau tidak. Kalau misalkan nggak bekerja, ya sudah, kita nanti viralkan dulu. Kalau sudah diviralkan, baru OJK itu kerja ya. Makanya saya akan terus memviralkan bagaimana cara kinerja OJK itu baik atau enggak. Jangan hanya membuat surat edaran, terus kemudian nggak terjun ke bawah, percuma. Oleh sebab itu, mudah-mudahan di video ini OJK benar-benar turun tangan dan juga memberantas, atau kalau bisa segera mencabut surat izin pinjol yang nakal ini, yang menurunkan DC-DC yang tidak punya akhlak, mematakan hewan, terus kemudian kita teror, menakut-nakuti, mengintimidasi, dan yang lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, dan saya harap kalian juga bisa meng-share video ini biar semua pengguna pinjol itu bisa mengawasi OJK dan juga kita benar-benar dalam naungannya. Oke, saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.